Di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri dan seorang anaknya yang cantik bernama Bawang Putih. Meskipun ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, mereka hidup bahagia dan selalu merasa berkecukupan. Suatu ketika, ibu Bawang Putih jatuh sakit. Walau sudah diberi obat, penyakitnya tak kunjung sembuh. Hingga penyakitnya menjadi semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya sangat berduka karena kehilangan sang ibu. Di tempat lain yang tak jauh dari situ, tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Rupanya, ibu Bawang Merah menaruh hati pada ayah dari Bawang Putih. Setelah ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Ia sering membawakan makanan, membantu membereskan rumah, atau hanya menemani mengobrol. Hingga akhirnya ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikahi saja ibu Bawang Merah, supaya Bawang Putih tidak kesepian lagi. Singkat cerita, ayah Bawang Putih kemudian menikah dengan ibu Bawang Merah. Mulanya ibunya dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai terlihat. Mereka sering memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk dan bersantai saja. Ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya karena Bawang Putih diancam tidak boleh menceritakannya. Suatu ketika, karena sering kelelahan berdagang, ayah Bawang Putih jatuh sakit juga dan akhirnya meninggal dunia. Betapa sedih hati Bawang Putih. Kini ia ditinggal kedua orang tuanya. Ditambah lagi, semenjak kematian ayahnya, Bawang Merah dan ibunya semakin semena-mena terhadapnya. Ia hampir tidak pernah beristirahat karena dipaksa melayani perintah Bawang Merah dan ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Ia juga harus memberi makan ternak, menyirami kebun, dan mencuci baju ke sungai. Setiap pagi, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Sambil bernyanyi, ia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Setelah sampai di sungai, Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Karena terlalu asyiknya mencuci sambil bernyanyi, Bawang Putih tidak menyadari kalau salah satu baju hanyut terbawa arus. Sialnya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadarinya, baju ibu tirinya telah hanyut jauh terbawa arus sungai. Ia mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun tetap tidak berhasil menemukannya. Akhirnya ia kembali ke rumah dan menceritakannya kepada ibunya. Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu. Dan jangan berani pulang ke rumah kalau kau belum menemukannya, mengerti? Bawang Putih pun segera pergi menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Ia lalu mencari baju tersebut di sepanjang hulu sungai itu. Ketika hari menjelang sore, Bawang Putih melihat seorang penggembala di pinggir sungai yang sedang memandikan kerbaunya. "Wahai paman, apakah paman melihat baju merah yang hanyut lewat sungai ini?" "Oh, baju warna merah. Ya, tadi aku melihatnya, Nak. Paman pikir itu baju yang sudah dibuang. Coba saja kau ikuti arus sungai ini lebih cepat." "Baiklah paman, terima kasih." Bawang Putih segera berlari kembali menyusuri tepi sungai. Hari sudah mulai gelap. Bawang Putih sudah mulai putus asa karena belum menemukan baju tersebut. Dari kejauhan, tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. "Permisi." Seorang perempuan tua membuka pintu.
Siapa kamu, Nak? Saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut. Namun saya kelelahan dan hari sudah malam, Nek. Bolehkah saya menginap di sini untuk malam ini saja, Nek? Tentu boleh, anak cantik. Oh ya, apakah baju yang kau cari berwarna merah? Betul, Nek. Kok Nenek tahu? Apa Nenek menemukannya? Iya, Nak. Baju itu tersangkut di depan rumahku. Tadinya mau nenek pakai karena nenek menyukai baju itu. Tapi aku akan mengembalikannya. Tapi ada syaratnya. Kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Bawang putih pun merasa iba karena melihat sang nenek itu memang kesepian karena tinggal sendiri. Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek selama seminggu. Asal Nenek tidak bosan saja denganku. Akhirnya, selama seminggu bawang putih tinggal dengan sang nenek. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah sang nenek, sehingga membuat nenek itu merasa senang. Hingga akhirnya setelah seminggu tinggal di sana, sang nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku sangat senang karena kau anak yang rajin dan menyenangkan. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. Saya takut tidak kuat jika membawa yang besar, Nek. Sang nenek pun tersenyum melihat pilihan bawang putih. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Kemudian dia bergegas pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih. Ketika labu itu dibelah, ternyata di dalamnya berisikan emas. Dia memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya dan bawang merah, dan mereka langsung menginginkan emas tersebut. Mereka juga berpikir untuk mendapatkan emas yang lebih banyak daripada yang didapatkan bawang putih. Kemudian mereka memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan labu berisikan emas tersebut. Bawang putih pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang serupa. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Singkat cerita, akhirnya bawang merah pun sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama seminggu. Namun tidak seperti bawang putih yang rajin bekerja dan menyenangkan. Selama seminggu, bawang merah hanya bermalas-malasan saja di rumah sang nenek. Akhirnya setelah seminggu tinggal, sang nenek itu membolehkan bawang merah untuk pergi. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Tanya bawang merah. Nenek itu tersenyum, lalu menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Karena serakah, bawang merah meminta 2 buah labu itu untuk dibawa pulang. Karena ia berpikir semakin banyak labu, maka semakin banyak emas yang akan didapatnya. Kemudian bawang merah mengambil kedua labu tersebut, dan tanpa mengucapkan terima kasih,
ia langsung pergi meninggalkan rumah sang nenek. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kedua labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi keluar rumah. Lalu dengan tergesa-gesa, mereka segera membelah labu tersebut, dimulai dari labu yang kecil. Ketika membelah labu kecil, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya berisi labu biasa saja. Merasa penasaran, mereka pun berpikir pasti emasnya ada di labu yang besar. Mereka pun segera memotong labu yang besar dengan tergesa-gesa juga. Namun, lagi-lagi mereka dibuat terkejut dan juga ketakutan. Ternyata bukan emas yang ada di dalam labu besar tersebut, melainkan binatang berbahaya, yaitu ular berbisa. Ular itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya. Karena terkena gigitan ular berbisa, mereka pun tewas tak lama setelah digigit. Beruntung bawang putih yang berada di luar rumah tidak terkena gigitan ular berbisa itu. Kemudian ular itu keluar dari rumah dan menghilang. Itulah balasan bagi bawang merah dan ibunya atas kejahatan mereka pada bawang putih, dan juga hukuman atas sifat serakah mereka. Begitulah kisah bawang merah dan bawang putih. Dari cerita itu, kita dapat mengambil hikmahnya untuk selalu berbuat baik, rajin, dan jangan lupa membantu sesama, serta tidak bersifat serakah yang malah akan merugikan diri sendiri pada akhirnya. Oke, sampai bertemu lagi dalam kisah lainnya dari Wahana Cerita ya.